ada unsur lain yang datang dari luar masuk ke dalam tubuh untuk ikut menentukan perilaku seksual. Assalamualaikum Bang Tamim Pardede. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik saja. Alhamdulillah ini bisa ketemu sama Anda orang kontroversial dengan isu yang juga kontroversial saya. Saya ingin mulai dari isu dulu baru nanti menelusuri figur Anda. Saya ingin mengejar Anda ini. Ini kan isu yang hangat sekarang ini bahwa nyamuk yang ditransgenik menjadi Wolbachia ini menyebabkan kemandulan. Ya, salah satunya. Tapi itu jelas memang kemandulan di tingkat nyamuk. Di tingkat nyamuk, betul. Kemudian feminisasi. Betul, feminisasi, betul. Hal yang yang dicurigai orang, tanda kutip, bahwa nyamuk, apa yang terjadi pada nyamuk bisa terjadi pada manusia apabila seperti itu kan. Nah, saya ingin tanya pada Anda, apakah memang sudah ada bukti bahwa ada manusia yang terinfeksi Wolbachia? Sudah. Feminisasi. Sudah. Di mana itu? Hah? Di mana? Feminisasi? Nah, inilah makanya tadi itu ketika Zoom yang dilakukan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang pinter-pinter di Republik ini, saya ingin menjelaskan kepada beliau-beliau. Jadi kan kemarin itu kan saya kan langsung melompat Wolbachia LGBT. Nah, saya lompat. Padahal di tengah-tengahnya saya belum jelasin. Nah, ketemu dengan si orang pinter-pinter yang ada di Republik ini, saya mau menjelaskan tahapan terjadinya perubahan perilaku seksual yang diakibatkan oleh Wolbachia, yaitu didahului dengan terjadinya kondisi autoimun pada seseorang. Setelah autoimun, dia akan selangkah lagi mengalami keloyoan seksual. Feromonnya terganggu, tidak lagi tertarik dengan sejenisnya lah. Kasusnya di mana? Di mana-mana. Di mana-mana. Nah, yang menjadi masalah ya. Enggak, di mana-mana itu Anda bisa buktikan ke saya di mana? Misalnya. Nah, kebetulan saya sudah apakan? Bisa di mana-mana, di mana saja. Jadi setiap pasangan gay itu selalu saja mengalami grave. Ya kan? Grave itu gangguan pada tiroid. Ya kan? Ya kan? Dan itu merupakan salah satu dari kondisi autoimun. Autoimun. Jadi autoimun adalah memicu perilaku, memicu penyelewengan atau perubahan perilaku seksual. Apakah secara mutlak itu disebabkan oleh Wolbachia tadi? Ya. Autoimun itu. Cuma Wolbachia. Karena di nematoda filaria itu memang Wolbachia yang apa? Jadi yang bertanggung jawab Wolbachia, nggak yang lain. Ya, jadi ketika nematoda yang ini tidak terinfeksi filaria, kena autoimun tok. Enggak, saya mau dapatkan faktanya, orangnya ada nggak kira-kira? Ya. Yang itu atau kalau faktanya sudah terjadi di mana-mana, ya, di mana-mana, ya kan? Ya, sekaya di antara kita sendiri, cuman kita nggak sadar. Cuman kita sudah sadar dan medis belum membuka diri, belum membuka kajian komprehensif untuk mengaitkan antara perubahan perilaku seksual dengan autoimun. Tapi sekarang sudah mulai. Nah, jadi memang mulai diakui oleh medis kondisi perubahan perilaku seksual itu diawali oleh kondisi autoimun pada tubuh seseorang. Ya kan, baik wanita atau pria. Ya kan? Kenapa terjadi autoimun? Karena itulah tadi terjadi induksi dari gen si Wolbachia ini. Kan Wolbachia ini kan sifatnya mengganggu sistem reproduksi, ya kan? Kemudian perilaku seksual sehingga serangga betina memakan serangga jantan, atau serangga betina, ya kan, arthropoda betina
enggan mempertanggungjawabkan telur yang jadi keturunannya dibiarin gitu aja, sehingga ya itulah telur nyamuk itu nggak jadi berkembang biak karena ibunya merasa nggak bertanggung jawab terhadap telur-telurnya dia. Jadi sifat aslinya, sifat kepriaan dan kewanitaannya berubah. Ya. Nah, apakah Anda tahu Yayasan Tahijah? Itu yayasan yang bekerja, yang apakan Rotary Wolbachia itu. Iya betul. Ya, yang di Jogja itu yang bekerja sama Bill Gates dan Melinda itu kan. Iya, dia itu. Nah, kenapa? Nah, sejauh mana Anda tahu Tahijah ini? Saya belum mendengar capaian yayasan tersebut di bidang medis atau di bidang biokimia molekuler atau di bidang apa saja, di bidang farmasi atau di bidang apa sekitar kesehatan dan kesehatan manusia. Tapi kok tiba-tiba mengenai Wolbachia tiba-tiba booming bus ke atas setelah Bill Gates mengunjungi mereka di kota Yogyakarta tersebut. Ya kan? Oke. Sebagai sebelum lebih lanjut, ya, saya supaya orang mengerti siapa saya. Ketika para pakar di Indonesia lagi tidur, ngorok, bermimpi indah, bermimpi panjang, Ya. sayalah orang yang menemukan adanya bakteri pada tanaman cabai yang dibawa oleh orang Cina dari Cina untuk ditanam di Indonesia. Dan saya booming ngendang baru direspon. Kalau enggak, hampir pertanian kita bisa merusak pertanian seluruh Indonesia. Ya kan? Nah, tuh. Dan pencapaian kedua, dengan kemampuan biokimia saya lah yang mengupayakan mensolusikan kebakaran lahan gambut yang setiap tahun terjadi di Indonesia tanpa solusi, dan belum ada satupun pakar di muka bumi ini yang bisa memberikan solusi sebagaimana yang telah saya berikan. Dan saya melakukan itu semua tanpa bayaran. Dari segi timing ya, mengapa baru sekarang Wolbachia ini ribut? Menurut Anda gimana? Padahal menurut penulisan kami, Yayasan Tahijah ini mensponsori program nyamuk dunia, ya. Bekerja sama UGM, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat, pada tahun 2011. Ya, betul. 11. Tujuan mereka sebenarnya untuk mengubah cara penanganan demam berdarah, dengue, dengan cara menyebarkan Wolbachia. Ya, betul. Kan? Wolbachia. Nah, tapi kita nggak tahu ukuran efektifnya seperti apa dibandingkan semprot nyamuk itu kan. Nah, menurut Anda, apakah Anda melihat ada timing yang yang sesuai dengan kondisi dunia seperti ini, kondisi Indonesia seperti ini, baru ini diresmikan secara nasional? Oke. Saya seorang Muslim. Oke. Jadi saya nggak masalah kan mengemukakan apa yang saya yakini di sini kan. Iya betul. Kondisi terjadinya penyelewengan perilaku seksual itu sudah digambarkan oleh Rasulullah beberapa abad yang lalu. Ya, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dijelaskan, Rasulullah bersabda, di akhir zaman nanti satu pria akan dikelilingi oleh 50 wanita. 1:50. Itu tidak alami, Bos. Tidak alami. Berarti ada sesuatu yang terjadi di dunia ketika itu membuat satu pria dikelilingi oleh 50 wanita. Jadi ada penekanan populasi khususnya pria. Ya kan? Hadis, ya kan? Dan kebetulan saya adalah ilmuwan sekaligus periset. Yang segenap riset yang saya lakukan, saya selalu bersumber pada Al-Quran dan hadis yang sahih. Ya, jadi saya lebih mengutamakan Al-Quran dan hadis daripada kecerdasan semu yang ada di otak saya ini. Ya kan? Nah, setelah Al-Quran mengatakan dia, hadis yang sahih mengatakan dia, saya baru turun riset. Ya kan?
bagaimana cara iblis untuk menyesatkan anak cucu Adam? Cara yang paling apa? Gak mungkin si iblis yang misi kita tiap hari, enggak. Dia pasti akan mengupayakan kerusakan pada diri manusia sebagaimana yang dilakukan oleh iblis pertama kali ketika membujuk ibunda Hawa dan ayahanda Adam untuk memakan buah yang di jannah itu. Itu seakan-akan adalah advice medis. Saran medis, nasihat medis, tetapi ternyata itu adalah upaya merusak genetik. Makanya kata si iblis dengan yakinnya, aku akan merusak semua keturunannya nanti. Nah, itu dia. Dengan cara merusak genetik. Jadi pola sama. Ya memang polanya itu. Nggak bisa kalau nggak dirusak genetik. Ya kan? Maka kata Allah, ya terserah kamu tidak akan bisa merusak hambaku yang hanif. Lurus. Hanif lurus. Ya kan? Nah, bagaimana? Ya, melalui upaya merusak genetik. Kerusakan genetik ini terlihat jelas ketika ayahanda Adam, ibunda Hawa baru makan buah. Ayahanda Adam bibitnya best, langsung Allah membuat. Ibunda Hawa bagian dari ayahanda Adam. Secara pohon genetik harusnya keturunannya berkualitas dong. Iya. Nggak jauh dari bapak ibunya. Satu baik satu biadab. Mengalami degradasi moral dan mental, membunuh saudaranya sendiri. Jadi ini semua memang adalah konspirasi iblis untuk merusak manusia secara universal. Tidak harus dengan genetik. Tidak bisa. Dan iblis adalah pakar genetik. Pakar genetik. Nah, oke? Jadi memang seperti yang saya baca di sini, Yayasan Tahija ini memang fokus bagaimana urusan nyamuk Wolbachia ini. Tetapi rupanya ada satu kasus bagi mereka bahwa tes kes nyamuk Wolbachia di Malaysia itu pernah gagal. Rupanya pernyataan ketua yayasannya nih, untung kami tolak karena menimbulkan kontroversi di Malaysia. Nah, ini memang kenapa di Malaysia ada kegagalan dan kemudian mereka cobakan di Yogyakarta, Malaysia, Singapura, Australia, dan satu lagi yang tak diketahui oleh orang banyak, yang baru terjadi di Eropa kemarin. Apa tuh? Badai kutu busuk. Nah, Wolbachia apabila masuk ke kutu busuk, maka kutu busuk itu akan bertelur walaupun tanpa pejantan. Ambiar. Makanya di Eropa, jumlah kutu busuk itu di mana? Di Eropanya di mana? Negara mana? Di Prancis lah, di Paris. Nah, kalau nyamuk bisa bertelur sendiri apa gimana? Ya bisa, kenapa tidak bisa? Nyamuk Aedes aegypti jantan. Kalau hawa-hawa begini ya tetap jantan. Nanti ketika hawa ini agak panas, dia akan berubah sendiri menjadi betina. Hal-hal yang seperti inilah yang harusnya secara teliti, ya kan, diupayakan oleh para periset, para ilmuwan untuk cermat, ya kan, ya kan. Sudah nyamuk Aedes memiliki perilaku seksual yang aneh, ditambah pula dikasih Wolbachia, ya kan, ambiar, ya kan, yang aturan tidak berbahaya karena itu Wolbachia tidak pernah ada di nyamuk sebelumnya, asalnya dari lalat Drosophila, ya kan, dimasukkan ke nyamuk, pinter-pinteran dimasukkan ke nyamuk dengan gini. Ya memang betul, tetapi efek kedepannya yang tidak disadari. Efek genetik itu, ya kan, efek genetik kalau bahasa evolusi. Evolusi itu bukan perubahan. Evolusi sebenarnya itu adalah upaya diri untuk bertahan hidup pada kondisi yang tidak memungkinkan.
ekstrim. Sehingga ketika dia berhasil melalui proses tersebut, maka dia akan menjadi berkualitas. Apabila tidak, maka dia akan menjadi kualitasnya turun. Sebagaimana kita. Dalam beberapa hadis sahih dijelaskan Adam itu tingginya 30 hasta. Nah, kita ini sekarang KTKT. Berarti kita sendiri mengalami penurunan kualitas genetik tanpa kita sadari. Kenapa kita sok pinter aja tiap hari? Menurut perhitungan Anda, apakah pemerintah pusat akan menjadikan program nyamuk ini menjadi program nasional atau bagaimana? Ini kan baru secara sampai ini nih parsial. Ya. Nah, saya berpikir sampai dengan saat ini belum ada kontrak atau perjanjian antara Bill Gates dengan pemerintah. Ya, yang ada baru Bill Gates mengiming-imingi beberapa pakar di Indonesia untuk berpihak kepada dia dan kemudian menjadi agen dia dalam meloloskan misi dia ini. Coba lihat Bill Gates bagaimana, orang kan melambai laki-laki. Melambai enggak? Melambai Bill Gates. Ayo mau ngomong apa? Bukan lain sama si Elon mau Bill Gates melambai. Dan Bill Gates serta Melinda memiliki organisasi yang mendukung penuh keberadaan LGBTQ di dunia. Terus mau ngomong apa? Jadi kalau tanya ya memang ini konspirasi. Konspirasi itu ada, ya kan? Kita ini selalu hidup di dalam konspirasi. Konspirasi secara bahasa itu kan bernafas bersama, ya kan? Mau tak mau. Kita di Jakarta ini kan Jakarta Barat udah dilepas tuh, kan? Bali juga sudah. Nah teman-teman yang main ke Jakarta Barat, ke Bali yang liburan, tiba-tiba digigit nyamuk Wolbachia, nanti nyamuk lain gigit kita, ditularkan ke sini, itu gimana itu ininya? Ya itu kan penularan itu kan lewat gigitan ke gigitan. Ya, betul. Penularan pertama dari gigitan. Penularan selanjutnya dari apa saja, termasuk hubungan seks. Sebagaimana demam berdarah. Siapa bilang demam berdarah hanya ditularkan oleh nyamuk? Demam berdarah itu adalah sebenarnya demam berdarah itu kalau bisa dikategorikan tuh penyakit seksual. Loh, gimana ceritanya? Penyakit seksual. Jadi virus dengue yang ada di Aedes itu sebenarnya bersimbiosis mutualisme terhadap induknya Aedes aegypti. Ya kan? Sehingga walaupun positif induk Aedes mengidap demam berdarah, tapi dia nggak masalah begitu. Tetapi bermasalah bagi manusia. Nah, itu dia. Tetapi bermasalah bagi manusia. Keberadaan virus dengue ini dibutuhkan oleh betina, ya kan, untuk mengontrol, untuk membantu kegiatannya sebagai induk dari penerus beberapa calon nyamuk nanti, ya kan. Jadi itu kan kondisi seksual. Jadi kalau seseorang yang kena nyamuk, katakan istrinya kena nyamuk Wolbachia, terus suaminya melakukan hubungan seks, bisa kena? Jangan ke nyamuk Wolbachia. Demam sekarang udah menjadi hal yang mafhum umum. Demam berdarah bisa ditularkan melalui hubungan seksual. Karena ini ada kasus penyakit seksual dan semua terkait Wolbachia itu kiranya selangkangan semua. Wolbachia itu selalu melulu mengenai selangkangan. Tiba dia merubah feminisasi selangkangan, ya kan? Udah selangkangan semua, ya kan? Dan memang diserang ke testis kan? Iya, ya kan? Masalah seksual semua. Dan ada hal yang belum disadari oleh para pakar selama ini sampai dengan detik ini. Menurut mereka bahwasanya faktor yang menentukan seksual seseorang itu adalah kromosom, baik X atau Y. Betul, kan begitu, ya kan? Tapi tidak seperti itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang cantik ini. Kromosom X dan Y hanya gen penentu jenis.
kelamin. Ya. Penentu jenis kelamin dia betina Ya. atau jantan, dia laki-laki atau wanita. Ya. Nah, tapi ada hal lain yang tidak diketahui oleh orang-orang dulu dan mulai tersikap saat ini. Ada unsur lain yang datang dari luar masuk ke dalam tubuh untuk ikut menentukan perilaku seksual, bukan jenis seksual, perilaku seksual. Jadi kalau yang cowok tetap jadi cowok, ya penentuan dia menentukan dia apakah dia mau menjadi laki-laki atau mau menjadi melambai kayak si Bill Gates. Nah, gen penentu itu Wolbachia itulah yang bertanggung jawab terhadap gen penentu perilaku seksual. Dia sendiri yang akan menentukan, ya kan? Jadi antara perilaku seksual dan penentuan jenis kelamin beda. Ya, dia tetap cowok tapi perilakunya cewek gitu. Nah, ini faktor eksternal apa itu selain ini? Wolbachia. Dan beberapa bakteri-bakteri endosymbiosum itu, itu yang menentukan. Nah, orang baru ngerti kayak gini nih ya kan. Yang jadi masalah orang yang ngerti masih riset, yang kagak ngerti sok pinter. Ya kan? Sok pinter. Menurut Anda kan update dengan isu-isu keamanan ini ya. Keamanan, dan ini juga menyangkut isu pertahanan juga kan. Anda saya kenal, yang saya baca-baca juga berinteraksi dengan pihak pertahanan, pihak tentara kan. Kira-kira sejauh mana ini beresonansi atau juga ada kesadaran di pihak pertahanan atau keamanan menyangkut isu yang bisa berimplikasi pertahanan ini, kan? Berimplikasi keamanan juga. Gimana menurut Anda? Resonansi itu ditentukan oleh tokoh yang menciptakan resonansi itu. Jadi kuat-kuatan resonansi, tinggi-tinggian frekuensi. Apakah lebih tinggi frekuensinya penyembah agama Wolbachia atau penentangnya? Nah, tadi waktu Zoom yang saya lihat itu perwira semua, rumah sakit militer ikut di situ. Semoga sukses, semoga pro semua karena ketidaktahuan mereka. Waduh, gimana itu? Ya kan, ketidaktahuan mereka. Nah, ketika saya mengutarakan argumentasi saya dipotong di belum sampai selesai dipotong. Potong oleh adminnya. Iya, ini siapa itu saya kan. Jadi ya ampun, ya kan? Nah, ya. Jadi bukan bidangnya orang medis ikut cawe-cawe dalam hal genetik, jauh. Belajar lagi orang medis untuk memperdalam genetik. Jauh lah. Jadi kalau situasinya seperti itu, banyak penentu-penentu kebijakan kita itu yang pro Wolbachia, bukan tidak mungkin ini akan menjadi program nasional dong. Betul. Hah? Betul itu. Itu yang salah. Itulah salah satu yang memaksa saya untuk melakukan ini semua. Tidak tinggal diam. Sebagaimana apa yang saya lakukan kemarin ketika bibit sapi dari Tiongkok, orang nggak peduli saya suka kata orang, gua yang tahu. Itulah makanya kenapa saya paling ribut masalah itu. Karena saya tahu banget bahayanya Wolbachia. Bukan masalah penyakit, kalau masalah penyakitnya saya obat. Tapi penyelewengan perilaku seksual mengerikan. Mengerikan. Sangat mengerikan. Ya. Jadi menurut Anda ini hanya implikasinya penyelewengan seksual, perubahan perilaku seksual nantinya, bukan depopulasi ya? Perubahan perilaku seksual artinya kan dihariskan satu laki-laki dikelilingi cewek 50. Ya. Karena mungkin laki-laki yang lain nggak doyan cewek gitu loh, bos. Ya kan, ya udah serahkan aja ke saya tuh cewek-cewek. Mau saya nanggung 50, saya nggak mau. Nah, gitu. Ya kan, kalau memang itu terjadi. Jadi perilaku termasuk depopulasi.
Tapi kalau depopulasi pria itu memakan waktu panjang. Tapi ini sebentar saja, sekejap saja, tidak pakai lama. Karena telah bertemunya, ya kan, gen Wolbachia dan gen dengung, hampir manusia, cerpret, mampus. Gak ada yang mau kawin gitu maksudnya? Ya iya, udah bukan lagi laki-laki, bukan lagi perempuan, sesuai dengan seleranya masing-masing. Makanya disebut gen penentu perilaku seksual, bukan jenis kelamin. Nah, hal ini yang harus dikaji oleh pakar-pakar di Indonesia. Tapi yang ini di Indonesia belum nggak ngerti masalah begini, ya nggak ngerti.